Wow, veriraya makware. Kita melihat para dokter yang ada di Papua memang kurang, apalagi lebih dari dokter mata. Artinya dokter spesialis juga masih kurang. Jadi sehingga banyak orang sakit yang kadang-kadang tidak bisa tertolong.为什么他也怀疑慈济难道真的没有要改变他们的宗教吗？真的慈济是这么单纯来帮助我们吗？所以他们自己也偷偷跑到大义村去跟居民了解慈济对他们有没有改变他们的宗教，对他们有没有什么目的。他们的得到的答案就是上人讲的付出无所求。 Ya Tuhan berkati Ibu dengan Bapak supaya kelanjutan prosesnya berjalan terus dengan baik. Yayasan Buddha Seci tahun ini genap berusia 50 tahun. Yayasan yang didirikan oleh Master Cheng Yen dan berpusat di Taiwan ini sudah tersebar di 52 negara. Salah satunya Indonesia. Di Indonesia, konsentrasi yayasan kemanusiaan ini bukan hanya di Jakarta saja, melainkan tersebar di 15 kota. Kerja kemanusiaan ini melintasi jarak sepanjang 5.428 km. Luas wilayah, keberagaman suku dan budaya menjadi tantangan besar Seci di Indonesia. Di tengah cuaca buruk, guyuran hujan dan gelombang tinggi, sekelompok relawan ini akan melakukan kunjungan kasih. Mengunjungi kembali orang-orang yang pernah mendapat bantuan dan memastikan kondisi terkininya. Jarak 4 jam dari Biak, mereka tempuh dalam hempasan gelombang. Pulau Napisdi adalah tujuan hari itu. Pulau Biak merupakan pulau yang terletak di sebelah utara Pulau Papua. Luas pulau ini hanya 21.572 km persegi. Terdiri dari 3.130 km persegi daratan dan 18.442 km persegi lautan. Total penduduk tak lebih banyak dari satu kecamatan di Jakarta. Hanya 140.000 jiwa. Infrastruktur yang tidak merata, tempat tinggal penduduk yang tersebar di pulau-pulau sekitar Biak, minimnya pengetahuan dan infrastruktur kesehatan adalah tantangan besar bagi relawan Seci Biak. Relawan Biak akhirnya menjadikan kesehatan sebagai misi utamanya. Sembako untuk Bapak Ibu, dan ini ada tas ya, supaya Bapak juga bisa lebih kuat, lebih sehat
untuk menghidupkan keluarga. Ya. Master menanyakan saya sampai 3 kali, kamu sanggup tidak membawa Yayasan Buddha Tzu Chi di Papua? Saya ditanya 3 kali dan saya sanggup, menyatakan sanggup dan sanggup dan sanggup. Relawan kita di Tzu Chi. Waktu itu kebetulan juga Lulu Suci adalah seorang dari bagian kasih di Tzu Chi Jakarta. Nah, beliau melakukan survei mengenai tentang kunjungan kasih ini. Kebetulan dia di kesehatan. Nah, kita memang dapatkan banyak kasus ya tentang katarak gitu ya, yang mana mereka tidak mampu untuk berobat. Jadi bapak-bapak itu ingat, kalau ada orang buka kios, jangan utang, harus bayar supaya dia bisa berkembang ya. Bisa ya? Ya, bisa. Nah, supaya dia bisa beli lagi barang. banyak-banyak. kalau kamu utang tidak bayar, bagaimana mau beli barang lagi? No? Ya harus dukung ya. Bagaimana sobat? Betul kan terada? Betul. Nah, terus harus hemat. Atau Jangan ada uang pergi pesta makan. Jadi memang kehidupan masyarakat di sini, mereka satu adalah konsumtif. Kedua, mereka juga budaya sosialnya terlalu tinggi. Artinya kasih gitu ya. Ketiga adalah pesta makan, cukup tinggi. Jadi sehingga mereka tidak bisa menabung. Bukan tidak punya uang, tetapi kalau dapat uang mereka tidak bisa menabung. Sehingga banyak dikeluarkan dengan kadang-kadang tidak tepat sasaran gitu. Ini sudah mulai lebih kecil. Kemarin kan lebih besar sekali tuh hemangium. Jadi ada permasalahan keganasan kah atau ini kita belum periksa pasti. Cuman kalau di Makassar kemarin dokternya nggak sanggup. Cuman sekarang nggak tahu karena itu sekian tahun yang lalu ya. Iya. Ke Makassar. Iya, tahun lalu besar sekali begini. Cuman ini sudah agak bisa kecil. jekol. Elvira Cesarina, seorang dokter puskesmas yang bergabung sebagai relawan Tzu Chi Biak menuturkan persoalan minimnya akses masyarakat pada bidang kesehatan. Kalau untuk kasus-kasus sebenarnya kebanyakan di Papua ini tidak terlalu bukan kasus-kasus yang parah, tapi justru kasus-kasus yang berkaitan dengan sanitasi, kesehatan, kemudian hygiene personal dari masing-masing masyarakat itu yang banyak. Jadi seperti infeksi saluran pernapasan, gangguan kulit dan sebagainya. Kalau untuk dari kacamata medis ternyata memang di seluruh Indonesia memang kita masih dibutuhkan untuk tenaga medis, tapi di Papua ternyata perhatian kesehatan sangat perlu untuk ditingkatkan karena masih banyak sekali masyarakat yang tidak terjamah untuk pelayanan kesehatannya. Daerah yang saya tangani sekarang saya di distrik Supiori Barat, itu di Kabupaten Supiori. Saya menangani 7 kampung, termasuk di situ ada 2 pulau yang termasuk pulau terluar di Indonesia, itu Pulau Misbifondi sama Pulau Mapia, yang berbatasan langsung dengan negara lain, yaitu Palau, Filipina. Susanto Pirono dan mungkin relawan Tzu Chi Biak sudah menerapkan apa yang dikatakan Master Cheng Yen. Andai kata diri kita hanyalah sebuah mur atau baut yang sangat kecil sekalipun, kita tetap harus memperhatikan apakah mur atau baut ini sudah terpasang dengan kencang agar dapat berfungsi secara optimal. Di dalam misi Tzu Chi ini adalah kemanusiaan. Apapun keyakinan latar belakang orang, kita tidak masalahkan. Yang penting kita melaksanakan sesuai kemanusiaan ini sesuai dengan standar operasional kita Tzu Chi. Karena kita juga di Tzu Chi ini bukan peraturan, tetapi komitmen yang mana kita bangun untuk yang baik. Bisa saja dalam berpakaian, bertutur kata, penampilan, itu semua ada diatur.
Oleh karena itu, supaya orang tahu bahwa inilah Ciji. Tetapi memang ketika kita laksanakan ini, tidak segampang apa yang pertama saya sanggupi. Papua ini sangat luas. Antara lain, ya harus memakai pesawat dan juga kapal laut untuk satu ke daerah lain. Tidak sama dengan di satu daerah, mereka bisa dengan mobil. Dan luas tanah di sini, luas daerah adalah 3,5 kali Pulau Jawa. Yang itu sedikit sulit juga. Sehingga kita mau orientasi ke bawah, artinya kunjungan kepada para relawan kita yang ada di daerah, itu sedikit sulit, ya, dan waktu juga. Inilah keluarga Alex Aiwor. Keluarga ini tinggal di Pulau Pai, berjarak 1 jam dengan speedboat dari Biak. Ketiga anak Alex, Inseri Aimando, Luisa Irena Aiwor, dan putri Vinolia Aiwor sudah bisa menikmati terang cahaya. Setelah sebelumnya, ketiga mutiara keluarga Aiwor ini menderita katarak juvenil. Bertahun-tahun mereka mengalami gangguan penglihatan. Inseri Aimando misalnya. Meski usianya sudah 15 tahun, namun masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 6. Kondisi mata membuat hambatan serius dalam belajar. Di gambar ini, semua merasa hebat, akhirnya mereka bisa. Jodoh baik mempertemukan mereka dengan relawan Seci Biak yang kemudian membantunya hingga tuntas. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Bagaimana? Si kecil sudah tambah tinggi nih. Iya, Putri. Tambah tinggi. Tidak bisa baca. Kalau 3 mutiara ini, pertama waktu kita basos di tahun 2010, mereka kan kita jodohnya ketemunya di rumah sakit. Jadi kebetulan itu di rumah sakit kita ketemu sehingga kena si pasien ini Lowita ya kalau nggak salah. Dia matanya memang pernah sudah obati, tapi dia ini masih nggak bisa lihat baik. Jadi kebetulan lulus Secie datang dari Jakarta, kita kunjung kasih ke sana. Karena ini kita tidak bisa operasi di sini, dia harus sebagai kasus. Jadi nggak bisa operasi di Biak kan, dan itu juga di Biak kan tidak ada alatnya. Akhirnya kita kunjung kasih ke rumahnya, ternyata bukan cuma dia saja, ternyata saudaranya bertiga-tiga begitu. Matanya nggak bisa lihat jelas. Akhirnya kita urus dia punya surat-surat semua, udah kita kirim ke Jakarta. Waktu itu sepertinya pasien ada 5 kayaknya. Ada 1 di Numfor sih, tapi itu memang dia sudah tidak bisa lihat. Karena kita lihat dia masih kecil dan masa depannya kan panjang. Sedangkan ini anak kan kasihan kalau orang tuanya kan mengajar juga di Pulau Pai sebagai pak guru dengan ibu guru. Kalau anak ini kan dia tinggal dengan omnya. Kalau kita tidak obati gimana ya dia punya masa depan gitu. Saya kebetulan ada dengar siaran dari RRI Biak untuk Baksos tahun 2010. Kebetulan anak saya ini yang tadi saya sampaikan bahwa yang Louisa ini yang pernah saya bawa operasi sebelum Baksos ini saya sudah bawa operasi tahun 2006 yang pertama, kemudian 2 tahun kemudian kambuh lagi saya bawa lagi ke sana tahun 2008. Nah, tahun 2008 lagi saya antar ke sana selesai kali kedua. Kemudian saya balik ke sini, muncul lagi tiba-tiba di kakaknya sama adiknya lagi. Waduh, dari situ saya sudah tidak punya jalan keluar lagi untuk
saya bawa untuk operasi. Kebetulan saya dengar berita bahwa ada baksos dari Yayasan Buddha Suci, sehingga saya langsung daftarkan mereka ke rumah sakit umum waktu itu. Kebetulan lewat pemeriksaannya tidak ada spesialnya di Biak waktu itu, sehingga anak-anak saya ini menurut medis yang datang waktu itu, ini anak-anak bapak kita harus bawa ke Jakarta untuk mendapat operasi di sana. Sehingga yang saya sampaikan, kalau memang Buddha Suci mau bantu saya untuk anak 3 saya ini, berarti saya siap. Kalau untuk biaya saya sendiri, saya tidak mampu untuk antar mereka ke sana. Seperti itu. Ternyata dari ibu ketua sendiri sampaikan bahwa yayasan akan bantu bapak punya anak 3 untuk operasi mata. Tuhan kami yang Maha Kuasa, Tuhan yang mengasihi kami, di saat ini Tuhan kami mau makan daripada berkat yang telah Tuhan siapkan bagi kami. Waktu bantuan dari baksos ini untuk saya sangat luar biasa. Jadi saya tidak tanggung sesuatu. Jadi keberangkatan sampai dengan penginapan, makan, semua itu ditanggung oleh Yayasan Buddha Suci. Ya, coba kacamatanya coba. Coba. Wah. Secara pribadi dan keluarga saya, kami sampaikan bahwa yayasan ini memang adalah yayasan kemanusiaan yang sama sekali memperhatikan kita punya keluarga ini. Artinya dia tidak lihat atau pandang kita dari sisi mana, dari agama atau suku. Yang dilihat itu hanya penyakitnya. Sehingga benar-benar yayasan ini bantu kami. Kembali dari sana saya langsung mengambil sikap harus ikut jadi barisan relawan Buddha Suci di Biak. Sebagai orang tua, Alex Aiwar pantas bersyukur atas kesembuhan 3 mutiaranya itu. Sebagai seorang guru, Alex Aiwar menitipkan masa depan Pulau Pai kepada 3 putrinya yang kini sudah terang melihat. Saya waktu itu dibantu umur 8 tahun. Waktu umur 8 tahun itu kondisi matanya bagaimana? Kabur, tidak bisa lihat jelas. Bisa baca? Tidak bisa. Waktu itu saya senang karena saya dibantu oleh relawan. Kondisi mata saya sekarang sudah bisa lihat jelas. Kalau tulisan yang kecil tidak bisa lihat, kalau yang besar boleh. Besok sudah sekolah, cita-citanya apa? Jadi suster, bisa bantu orang sakit, bisa rawat. Anak-anak ini sudah tertolong oleh yayasan ini, sehingga yayasan tetap memperhatikan mereka. Jadi untuk sementara ini saya sebagai orang tua, tapi juga sebagai gurunya sendiri, saya memberi semangat terus untuk mereka belajar, karena sudah untuk masih di SD, SMP, SMA akan ada perhatian dari yayasan ini kepada mereka. Tuhan tidak pernah tinggal. Biar Tuhan berkati ibu dengan bapak supaya kelanjutan prosesnya berjalan terus dengan baik. Pasti kita perhatikan ya. Sudah pasti Ibrahim punya kaki ini harus dipotong karena sudah lama mutasi, harus lepas. 所以呢，我们跟每个联络点，或是说跟我们分会，或是跟花莲本会，其实那是种新的年限，就是说大家都爱上人，爱慈济。那上人就是说我们要入华，
好，当你心中有法的时候，你自己就会管理自己。好，所以上人也没有来管我们啊，上人就是让我们爱，就是用爱为管理。每个人呢，爱就是会管理自己。Jadi yang datang ini semua pasien, tidak ada yang antar dari keluarga。那管理自己这个瓷器就会美。好，所以呢，我们不管是跟联络点也好，跟花莲，跟我们自己的雅加达的师兄师姐，其实就是那种爱，还有一个华亲。Berapa jari saya? 3. Ini 2. Goyang tangan ada ma. 大家就知道说，我们既然身为慈济人，那上人的教导，我们每个人都要去遵守。那慈济的就是重在彼此的关怀跟彼此的支持，好，那慈济之业才能渐渐的扩大。但是呢，这个就是爱的共鸣。Apa yang saya sanggupi kepada master waktu menanyakan saya memang ada satu prinsip. Waktu itu karena kebajikan pasti orang semua suka. Nah, coba memang apa yang dikatakan master yang bertanggung jawab di satu daerah itu sangat sulit. Kerja apapun semua harus tuntas. Apa yang disampaikan oleh master bahwa kita semua harus dengan penuh kesadaran mengerjakan sosial ini. Karena kita tahu bahwa kita membantu orang lain sama dengan kita membantu diri kita sendiri.